Wakil Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan, Paris Yasir bersitegang dengan seorang pedagang dalam pembagian kios relokasi pemulihan pasar. Pedagang yang mengamuk nyaris pingsan karena menganggap pembagian kios tidak adil. Tidak terima diperlakukan kasar, Wakil Bupati Jeneponto selaku Ketua Tim Relokasi Pemulihan Pasar marah dan ikut memukul meja yang ada di hadapannya. Pedagang yang berusaha ditenangkan warga dan petugas terus mengamuk dan meronta hingga nyaris pingsan. Pedagang ini kesal karena menganggap pembagian kios relokasi dianggap tidak adil. 14 kios miliknya di Pasar Turarea Karisa habis terbakar. Namun ia hanya mendapatkan relokasi 1 kios. Saya tidak setuju kalau macam saya ini, wadah saya punya kios cuma 1 yang dikasih. Kerugian pasca kebakaran? Ada sekitar? Itu Pak, nilai barang saya kurang lebih 500. Sejumlah 12 petak kios. Bu, dari yang 8 itu kiosnya itu apa dibeli dulu atau bagaimana, Bu? Saya beli, Pak. Dibeli di mana? Saya cuma dapat 1 kios, makanya karena saya seorang penjual mainan, makanya saya membeli kios. Rencananya relokasi pemulihan pasar akan ditempatkan di Terminal Pasar Karisa yang letaknya bersebelahan dengan lokasi pasar tradisional Turarea Karisa yang terbakar pada Kamis malam 24 September lalu. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Puluhan warga di Medan Deli Serdang, Sumatera Utara, menghadang truk dan bus perusahaan karena dianggap merusak jalan desa. Selain itu, warga juga memprotes aktivitas perusahaan karena dianggap mencemari lingkungan. Video amatir, sejumlah warga menghentikan kendaraan milik pabrik pengolahan kelapa sawit. Seluruh kendaraan baik bus dan truk dihadang warga sehingga aktivitas perusahaan terganggu. Protes warga terjadi di lingkungan 14 Platina 3 Medan Deli, Sumatera Utara. Warga memprotes kendaraan pabrik pengolahan kelapa sawit yang diduga menyebabkan banjir, jalan rusak, dan pencemaran air. Aktivitas perusahaan juga merusak bangunan rumah warga akibat helikopter milik perusahaan yang terbang di atas rumah. Warga berharap pihak perusahaan bermediasi terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat. Meski protes warga disampaikan sejak tahun 2014, namun hingga kini tidak ada tanggapan dari pihak terkait. Apalagi saya, Pak, rumah saya di sudut itu. Jadi tolong dibicarakan sama Musimas supaya dipertimbangkan masyarakat ini. Kami menuntut hak kami masing-masing, bukan hak Musimas. Helikopter jangan membuat bising di kampung ini. Diduga lalai, 5 petugas lapas kelas 1 Tangerang dinonaktifkan pasca tahanan terpidana mati kasus narkoba Chai Changpan kabur dari lapas kelas 1 Tangerang. Sebelumnya, polisi memeriksa 2 petugas yang diduga terlibat membantu pelarian warga negara Cina ini. Ditreskrimum Polda Metro Jaya kini menyisir lokasi persembunyian terpidana mati kasus narkoba Chai Changpan di kawasan Hutan Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Setelah kabur, terpidana diketahui mendatangi rumah istrinya di kawasan Tenjo dan memberikan handphone sebelum masuk ke kawasan Hutan Tenjo. Polisi telah menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO dan mencekal Chai Changpan agar tidak kabur ke luar negeri.
Dalam kunjungannya ke lapas beberapa waktu lalu, anggota DPR menduga pelarian terpidana mati kasus narkoba ini dibantu oknum petugas lapas. Kita akan minta kepolisian untuk sidik tuntas ini karena tidak masuk akal semuanya. Ya. Jadi apa yang kita lihat itu tidak masuk akal. Ya. Tanahnya nggak ada, pecah-pecahan nggak ada, peralatan-peralatan itu nggak ada. Jadi ini pesannya lebih pada rekayasa. Untuk membuktikan apa yang hari ini kita temukan, kita minta ya Polda Metro, Polda Banten untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Chai Chang-pan dilaporkan kabur pada 14 September lalu dari lapas kelas 1 Tangerang setelah menggali lubang sepanjang 30 meter berdiameter 2 meter. Belakangan diketahui sejumlah oknum sipir dan PNS terlibat dengan membantu Chai Chang-pan kabur dengan membeli dan mengantar pompa air untuk menyedot air dari lubang pelarian. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sudah 3 pekan berlalu kaburnya terpidana mati kasus kepemilikan 110 kg sabu Chai Chang-pan. Warga negara Cina tersebut kabur dengan cara menggali lubang. Detik-detik kaburnya terpidana mati asal Cina Chai Chang-pan terekam CCTV bagian luar lapas kelas 1A Tangerang, Banten, Senin 14 September lalu pukul 2 dini hari. Chai Chang-pan keluar dari lubang yang digalinya seorang diri. Chai Chang-pan menggali lubang dari dalam sel yang dihuninya hingga melewati pagar lapas dan menembus saluran air permukiman warga. Chai Chang-pan alias Chai Ji-fan divonis mati pada tahun 2016 lalu karena menyelundupkan 110 kg sabu. Saat ini lapas kelas 1 Tangerang bersama kepolisian masih memburu keberadaan Chai Chang-pan yang juga pernah melarikan diri dengan menjebol dinding kamar mandi Rutan Direktorat Narkoba Mabes Polri di Cawang, Jakarta pada 2017 lalu. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Polisi menangkap 11 pemuda yang diduga menyekap dan menganiaya seorang remaja berusia 17 tahun di apartemen Bekasi, Jawa Barat. Informasi selengkapnya hadir untuk Anda sesaat lagi.